Oke, kita sudah berada di layar Katia. Kita mulai dari penyiapan desain dulu. Kita masuk ke part desain. Ya, namanya boleh diketik apa saja, misalnya part 1. Ya, oke. Nah, untuk analisis di Katia, ini kita coba yang menggunakan solid model. Ya. Kita buat ya misalnya di plane ZX, dapat sketnya. Ya, kita buat kotak saja yang sederhana. Kemudian kita berikan ukuran misalnya ini 150 dalam milimeter dan tingginya misalnya kita buat 75 taruhnya. Kembali ke layar 3 dimensi, kemudian kita pad. Misalnya panjangnya kita buat 200. Oke. Nah, atau perang panjang ya. Kita panjangkan biar kelihatan, tinggal klik 2 kali. Misalnya 500. Oke, kita sudah punya model ini ya, batang. Berikutnya kita tentukan material yang digunakan ya. Caranya kita klik di part 1 supaya semuanya terselect. Kemudian klik di icon material. Pilih yang metal ya atau logam. Nah, ini ada berbagai macam logam. Ya, kita misal pilih steel atau baja. Kemudian oke. Nah, pastikan sudah masuk di bawah part body itu ada steel. Kalau kita klik 2 nanti akan muncul material properties ya. Yang ini bisa kita ganti sesuai dengan material yang kita inginkan ya di analisis. Nah, ini jadi cukup ini ada modulus yang, ada Poisson ratio, density, thermal expansion, kemudian yield strength. Oke. Nah, itu adalah materialnya. Nah, untuk desain cukup kita tentukan material ya. Kemudian kita masuk ke analisis. Start, analysis and simulation, kemudian pilih yang generative structural analysis. Nah, ini ada pertanyaan ya, apa static analysis, frekuensi analisis atau free frequency analysis, maka kita pilih yang static analysis, kita oke. Nah, tampilannya sudah berubah, termasuk icon-icon atau menu-menunya berubah, dan di tengah model itu ada simbol elemen, ya itu menandakan kita berada di tampilan analisis. Nah, elemen ini seperti yang kita bahas tadi, itu adalah tetrahedron ya, octri tetrahedron. Kita cek di sini. Nah, ini octri tetrahedron jenisnya. Nah, setelah sampai di sini, yang kita tentukan dari berbagai macam tadi, itu bisa kita mulai dari pemberian gaya, ya, pemberian gaya. Misalnya saya pakai yang distributed force, ya, distributed force. Ini kita letakkan di ujung sini, misalnya gayanya ke arah Y, sumbunya diperhatikan, berarti ke arah Y, maka yang arah Y kita isi. Nah, ini misalnya ada 10.000 Newton, ya, kita oke. Nah, ini ditarik. Kemudian kondisinya seperti apa? Benda ini kita klaim di ujungnya. Maka kita gunakan klaim, kita klik klaim, kita klik permukaan di sebaliknya, kita putar dulu. Nah, ini kita klik. Nah, simbol klaim sudah muncul, kemudian oke. Nah, permukaan yang kita klaim ini dia tidak bergerak sama sekali, ya.
itu artinya dia fix ya, tidak bergerak. Nodal-nodal yang ada di permukaan itu tidak bisa bergerak. Nah, itu tadi disebut sebagai kondisi batas atau boundary condition. Nah, sampai sini tahapannya sudah cukup ya. Jadi mulai dari material, memberikan beban, kondisi batas atau klaim itu sudah cukup. Nah, baru kita klik compute atau hitung untuk memerintahkan komputer untuk melakukan perhitungan. Itu ada di sini compute. Pertanyaannya ini ada macam-macam, kita klik all saja jadi semuanya. Kemudian kita oke. Nah, ini perhitungannya sudah jalan. Kemudian ada pertanyaan ini penggunaan memori, di yes saja nggak masalah. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita melihat hasil. Ya, kita mulai dari sini. Ini ada deformation, nah, perubahan bentuknya. Kemudian di bawahnya itu adalah von Mises test. Nah, ini adalah distribusi tegangan ya, von Mises. Von Mises itu salah satu kriteria ya. Jadi ada dua macam kriteria yang paling umum di finite element itu ada von Mises dan Tresca ya. Nah, nanti silakan dicari tahu yang dimaksud von Mises dan Tresca itu apa. Biasanya di mata kuliah finite element itu akan dipelajari dua kriteria itu. Nah, ini kalau kita lihat distribusi tegangan yang terjadi itu berdasarkan warna yang ada di sini. Merah itu berarti menunjukkan yang tinggi, kemudian biru itu menunjukkan yang lebih rendah ya distribusinya. Nah, pengecekan itu akan dibandingkan dengan yield ya, yield strength atau titik luluh dari material yang kita pilih tadi. Ini yang tertinggi tertulis 2,35 kali 10 pangkat 5 ya. Kalau kita lihat di information, kita klik information, klik salah satu saja bebas. Nah, nanti akan muncul di sini untuk yield-nya ya, yield strength di sini 2,5 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, kalau ini kita bandingkan di sini, ini berarti masih memenuhi atau berada di bawah titik luluh dari material. Nah, kemudian untuk displacement, ya defleksi itu yang bawah, kita klik. Nah, ini defleksi itu juga sama. Defleksi di sini menunjukkan warna merah paling tinggi, ya terus seiring sampai biru itu yang 0 atau paling rendah, ya defleksinya, ya defleksi. Tertinggi kita lihat di sini 0,000254. Ya. Jadi ini tidak terlihat ya, tidak terlihat atau tidak kasat mata ya, karena 0,000254 mm. Itu yang paling tinggi. Nah, yang 0 itu di daerah klem itu tentunya tidak bergerak sama sekali karena dia dijepit. Kemudian kalau kita lihat kembali ke tegangan, ya tegangan. Kemudian kalau kita mau melihat pergerakan benda, ya itu kita klik animate, ya untuk animasinya. Nah itu pergerakan benda seperti itu, ya selama animasinya. Nah pergerakan ini memang tidak real atau tidak seperti kenyataan karena ini diperbesar ya, diperbesar. Karena kalau kita lihat tadi untuk defleksinya aja 0,0002 ya. Jadi per berapa itu per 10.000 mili ya. Jadi sangat kecil sekali.
Nah, ini adalah untuk static analysis. Ya. Kemudian kalau kita menampilkan hasil secara instan ya atau cepat, ya resume atau ringkasan hasil analisis ini, di CATIA ini sudah menyediakan itu generate report. Ya, kita klik generate report di sini. Kemudian mau disimpan di mana, namanya analisis 1, kita oke. Nah, dia akan tampil di sini. Ini bentuknya HTML, ya, tapi bisa kita copy. Nah, ini mulai dari mesh, ya, jumlah nodal, jumlah elemen, ya, kemudian elemen type, ya, tipe elemen. Ini adalah TE4 atau octitetrahedron. Ya. Kemudian quality atau kualitas dari elemen di sini, ya. Ini yang masuk yang bagus masuk good ini sekian persen, ya. Ada distorsi, ada strat, ada length ratio. Kemudian material tadi muncul juga di sini, ya, mulai dari yang modulus, Poisson ratio, density, coefficient of thermal sampai ke yield strength. Nah, ini 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Kemudian boundary condition, di sini ada claim, ada gaya di ujung, ya, ada number of node, number of element, number degree of freedom, dan seterusnya, yang ada isinya saja. Kemudian ini load atau gaya, ya. Nah, itu kalau kita lihat gaya awalnya adalah ini yang arah Y. Kemudian ini ada perhitungan kekakuan, ya. Kemudian singularity itu dapat dikatakan kesalahan, ya, kesalahan, tapi tidak menyebabkan kegagalan analisis. Ini nol semua. Kemudian constraint atau kondisi batas. Nah, ini derajat faktorial. Nah, kemudian ini hasil perhitungannya. Kemudian ini gambarnya, deformasi, ini von Mises stress. Nah, itu. Ini adalah ringkasan dari hasil analisis statik yang kita lakukan tadi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kemudian untuk mengecek elemen, itu dari octitetrahedron ini, karena ini besar-besar, ya, karena ini bentuknya linear saja, nggak masalah. Tapi kalau ingin diperkecil, maka caranya di octitetrahedron. Ini kita klik 2 kali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jumlah elemen semakin banyak, itu maka hasil analisisnya akan mendekati hasil eksak, ya, atau perhitungan matematis. Nah, kalau kita lihat di sini ukurannya itu 31 mili, ya, rata-rata, ya, untuk elemennya. Misalnya kita kecilkan setengahnya, berarti sekitar 15, ya, 15 mili, begitu kita klik di size-nya, yang lainnya tidak usah. Nah, ini masih menggunakan 4 nodal yang linear, ya, nanti kalau yang 10 itu yang parabolik, gitu. Kita pakai yang linear saja, kita oke. Setiap ada perubahan, ukuran mesh, perubahan gaya, perubahan tumpuan, itu selalu harus dihitung lagi. Nah, maka di sini menjadi seperti ini, maka kita klik compute atau perhitungan untuk melakukan perhitungan setelah ada perubahan. Sama persis, kita yes saja. Nah, kita coba cek di deformation. Nah, sudah terlihat di sini ukuran elemennya menjadi lebih kecil-kecil, yang menjadi lebih padat. Gitu. Nah, kalau kita lihat di von Mises, ya, von Mises sama.
Nah, kalau kita lihat ada perubahan angka, ya di sini menjadi 4,9, kalau tadi jadi 2 kali 10 pangkat 5. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena tadi yang kita sampaikan secara teori, semakin kecil jumlah elemen, maka perhitungan yang diperoleh itu semakin mendekati ke hasil eksak, ya, atau hasil nyata, ya, realnya. Gitu. Nah, maka di sini ada perubahan nilai von Misesnya, ya, von Mises stressnya ada perubahan. Kalau kita lihat di deformasi, tentu nanti ada perubahan. Nah, ini tidak terlalu banyak, masih 0,00025. Ya, masih mirip, hanya perubahan nanti di perhitungan di tegangan. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan perubahan ukuran mass atau ukuran elemen di CATIA, ya, di analisis statik. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.